Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tugas hidup atau tujuan, kadang-kadang ulama menyebut dengan tujuan diciptakannya manusia adalah agar kita mengabdi atau beribadah kepada Allah, sebagaimana yang sering kita dengar firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah, mengabdi kepada aku. Ibadah ini, ma'asyiral muslimin, tidak akan terasa nikmat kalau di dalamnya kita tidak sertakan kekhusyukan, ketundukan, kecintaan, bahkan kerinduan. Syekh Al-Jilani dalam kitab Sirr Asrar, salah satu kitabnya yang paling dalam, mengatakan kalau kita sholat misalnya, kiblat kita itu kiblat jasmani Ka'bah, tapi kiblat qalbu kita, hati kita adalah rasa rindu, rasa cinta kepada Allah. Jadi seolah-olah rasa cinta, rasa rindu itu seperti buraq yang mengantarkan kita untuk mi'raj, mendekati jannah, hampir jannah. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang tidak semua orang bisa melakukannya, karena tidak semua orang yang beribadah sudah punya rasa cinta dan rindu kepada Allah. Ketahuilah bahwa kenikmatan itu ada di dalam hati, ada di dalam rasa. Apapun yang kita lakukan, kalau tidak ada rasanya, maka tidak akan terasa nikmat. Bahkan boleh dikatakan semua orang hidup di dunia ini, sadar atau tidak sadar, sebenarnya mereka memburu dan mencari rasa. Tahukah kita kenapa manusia mau nikah? Kalau kita mau jujur, kalau kita nikah dengan orang yang tak ada rasanya, mungkin kita tidak mau nikah. Kalau kita mau jujur, kalau disuruh pilih mobil harga 2M atau 17M, disuruh berangkat kita dari sini berangkat ke Sumatera misalnya, naik mobil harga 17M, tapi AC-nya rusak, panas dalam. Tapi disuruh pilih atau milih Avanza. Avanza ini AC-nya bagus, dingin. Maka semua orang tidak memandang harga yang 17M, mereka melirik Avanza karena ada di dalamnya AC dan bisa dingin. Itu artinya segala sesuatu manusia selalu mencari rasa. Bahkan kalau kita makan, kita cari warung yang paling enak. Kalau bisa paling enak, paling murah. Kalau enggak sedang, mahal pun kita bayar, yang penting enak. Kenapa? Karena manusia semua rata-rata memburu rasa. Tapi sayang, 1000 kali sayang, banyak orang yang tidak paham bagaimana menikmati rasa nikmat ibadah itu. Bagaimana nikmat mau ibadah, sementara ibadah itu rasa cinta di qalbu kita kepada Allah, rasa rindu belum muncul. Ya. Sehingga kadang-kadang bahkan sering kita merasakan sholat itu ya seperti beban. Kadang seperti sholat itu ya melepas kewajiban saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan zikir itu, puncak zikir itu sholat, seharusnya hati kamu tenang, tentram. Maka disinilah kita sebenarnya membutuhkan tata cara ibadah yang benar. Kita membutuhkan tata cara berzikir. Bagaimana kita mengarahkan qalbu kita itu hanya ke Allah secara tepat, sehingga dia benar-benar terasa nikmat.
Nabi SAW kan mengatakan, qurratu aini fis shalat. Salah satu yang membuat mata beliau sejuk nikmat adalah salat, ibadah. Nah, maka ibadah ini, salat ini, seluruh ibadah kita ini harus disertai dengan ketundukan, keikhlasan, kekhusyuan, kecintaan. Baru dia mendapatkan kesempurnaan. Ibadah kita ini hanya diterima jika 3 hal ada. Yang pertama, ikhlas. Ikhlas ini akan menghasilkan ketulusan, kemudahan, kegampangan, ridha Allah. Yang kedua, ibadah kita itu harus khusyuk. Salat kita, yang dinilai dari salat kita itu, ibadah kita itu hanya sebatas bahagian-bahagian khusyuk. Bahagian-bahagian salat yang tidak khusyuk itu terbuang, tidak ada nilainya. Maka Nabi SAW pernah mengatakan, innar rajulu la yansarifu wa ma kutiba lahu illa 'ashrun salati tus'uha sumulaha sab'uha sudusuha khumusuha rubu'uha sulusuha nisfuha. Maksudnya apa? Seorang laki-laki, seseorang itu ya, dia akan mendapatkan setelah dia yansarif, selesai dari salatnya, wa ma kutiba lahu, dia tidak diberikan pahala, tidak dicatat pahala dari ibadah salatnya itu, kecuali ada yang dapat 1/10, ada yang dapat 1/9, 1/8, 1/7, ada yang dapat sampai 1/2, setengahnya, nisfuhu. Kenapa? Karena memang dikatakan Nabi SAW di dalam hadis lain bahwa sesungguhnya salat itu diterima ala qadri uquli, hanya bahagian-bahagian yang kita khusyuk. Bahagian yang tidak khusyuk itu terbuang, tidak ada nilainya. Maka ibadah itu hanya diterima kalau kita ikhlas, kalau kita khusyuk, tunduk. Dan memang salah satu makna ibadah itu khusyuk, tunduk, khusyuk hati kita. Rasakan kita ini nggak ada apa-apanya. Kalau Nabi SAW mengajarkan kita kepada kekhusyuan, ketundukan itu diajarkan Nabi dalam tasbihnya. Ketika beliau ruku, beliau membaca, kadang-kadang membaca khasya'alaka sam'i, ya Allah, tunduk, kutundukkan pendengaranku ini kepadamu. Telinga kita pun tunduk mendengar ayat-ayat Allah. Wa basari, mataku pun tunduk memandang wajahmu, memandangmu ya Allah. Wa mukhi, otakku, pikiranku pun tunduk hanya kepadamu ya Allah. Wa azmi, tulang belulangku pun tunduk seluruhnya, melemah badan kita ini, seolah-olah kita itu la haula wala quwata illa billah. Wa asabi, otot-ototku pun, sehingga kita merasa lemah, seperti enggak ada apa-apanya. Wa asabi, otot-ototku pun kutundukkan kepadamu ya Allah. Jadi seluruh badan kita ini, zahir batin, itu benar-benar tunduk kepada Allah. Barulah kita rasakan nikmat ibadah, nikmat sholat. Tapi kalau kita tidak merasakan itu, ya tentu kenikmatannya berlebih dan berkurang. Semakin tidak ada rasa cinta, semakin tidak ada rasa dekat, rasa rindu, semakin tidak nikmat. Mohon maaf, kalau kita dekat dengan manusia saja yang kita cintai, dekat saja kita ngomong sama orang yang kita cintai, terasa nikmat. Ya. Apalagi dengan Allah, Sang Maha Pencipta, yang menciptakan rasa cinta, yang menciptakan orang-orang yang kita sayangi. Nah, kalau dekat dengan Allah itu, kalau punya rasa cinta, rasa rindu, nikmatnya luar biasa. Ya, nikmat luar biasa. Maka yang paling nikmat, kata Nabi, bagi orang beriman itu adalah nazri ila wajhikal karim. Sehingga Nabi sering berdoa, Allahumma inni as'aluka ila lazzat. Ya Allah, berikanlah aku kelezatan. Lezat apa? Nazri ila wajhikal karim, memandang, menatap wajahmu yang maha mulia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ibadah kita itu diterima kalau sesuai dengan syariat. Ya, harus sesuai dengan syariat Islam. Artinya apa? Rukun syaratnya itu benar-benar dipenuhi. Jangan ada yang rukun atau syaratnya tidak terpenuhi. Tak berwudu batal, tak diterima. Tak ada rukunya, sujud saja tak diterima juga.
atau rukunya tak sempurna kayak patok ayam, rukunya sujudnya nggak sempurna kayak patok ayam, tak ada tumakninah, ini juga tak sempurna. Dan sebagian ulama mengatakan batal sholatnya. Jadi tiga ini harus diperhatikan sehingga kita terasa nikmat dengan ibadah. Syekh Abdul Qadir Jilani juga pernah mengatakan kebahagiaan kita itu bergantung kepada ketaatan. Apabila kita taat kepada Allah, mau beribadah, kerja kita pun ibadah, berangkat kerja kita katakan kepada Allah, ya Allah, aku berangkat kerja ini untuk menunaikan perintah-Mu ya Allah, bukan untuk menuruti hawa nafsuku. Kau perintahkan cari nafkah yang halal, mudahkan urusanku, bantu aku selesaikan masalah di kantor, libatkan Allah, maka kerja kita menjadi ibadah. Pulang kita, alhamdulillah ya Allah, Kau bantu aku ya Allah, dapat gaji kita, berhasil sukses, alhamdulillah ya Allah, semua rezeki ini pemberian-Mu, keluarkan zakatnya. Maka seluruhnya amal kita itu menjadi ibadah. Dan orang seperti ini, kata Syekh Abdul Qadir, inilah orang yang paling bahagia. Bahagia itu dilihat dari ketaatan ibadah yang kita lakukan. Maka Nabi SAW pernah bersabda dalam satu hadisnya, as-sa'adah kullu sa'adah tulul umri bi ta'atillah. Kebahagiaan yang paling bahagia sebenarnya adalah umurmu panjang dikasih Allah, tapi kau penuhi dengan taat. Maka orang yang paling bahagia orang yang paling taat kepada Allah. Kalau orang tidak taat kepada Allah, hatinya gersang, hatinya selalu gundah gulana, tidak bahagia hidupnya. Kenapa? Karena ruh kita ini seperti sudah dikutu oleh Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah wahai ruh, kalbu, hatimu hanya bisa tenang tentram kalau kau ingat Allah. Kalau kau lupa sama Allah, hatimu gak tenang. Walaupun banyak duitmu, apalagi kau susah, malah lebih gak tenang lagi hatimu kalau kau tidak ingat Allah. Maka kata Syekh Ibnu Taimiyah, qalbu orang beriman itu, ruh orang beriman itu dengan zikrullah itu ibarat air dengan ikan. Kalau ikan dimasukkan di air, tenang, ikannya nyaman dia. Tapi kalau ikan dikeluarkan dari air, dia menggelupur, tidak ada kebahagiaan di luar air. Maka ruh kita ini pun kalau didekatkan dengan Allah, tenang, nikmat dia. Tapi kalau dijauhkan dari Allah, sama dengan kita mengeluarkan ikan dari air, maka dia berusak-berusuk pikirannya, kata-katanya kotor, sifatnya kasar, segala-galanya salah sedikit marah. Kalau jauh dari Allah, semakin jauh kita dari Allah, semakin gersang rohani kita. Itu sudah pasti, siapapun kita. Karena itulah, maka kenikmatan ibadah itu adalah merupakan ukuran bagi kebahagiaan kita, dan kebahagiaan itu selalu bisa dilihat dari ketaatan-ketaatan yang kita lakukan dalam ibadah. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini bisa memberikan sedikit pencerahan bagi diri saya dan kita semua, dan mudah-mudahan Allah membantu kita. A'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan Allah membantu kita senantiasa ingat kepada Allah, senantiasa mensyukuri nikmatnya, dan senantiasa memperbaharui, memperbaiki, mengkhusyukkan, mensempurnakan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.